Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya Qobilatul Mutmainnah dari kelompok 3 PIAU 7B akan menjelaskan tentang kerangka berpikir. Untuk yang pertama, pengertian kerangka berpikir dalam Widyawati disebutkan menurut Syekh Hasan Basri adalah penjelasannya sementara bersifat logis dan sistematis mengenai gejala yang akan diteliti. Kerangka berpikir dapat merupakan kerangka teori atau berbentuk kerangka penalaran yang logis. Lalu, kerangka teori merupakan uraian ringkas tentang teori yang digunakan, cara menggunakannya dalam menjawab pertanyaan penelitian. Adapun kerangka dalam bentuk penalaran logis adalah sebuah urutan berpikir yang logis sebagai suatu ciri berpikir ilmiah yang akan digunakan dengan cara menggunakan logika tersebut dalam memecahkan masalah penelitian. Nah, adapun pengertian lainnya, menurut Hidayat dan Amirullah dalam Masyuhri dan Zainuddin tahun 2008, kerangka berpikir atau juga disebut sebagai kerangka konseptual merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berpikir juga menjelaskan sementara terhadap gejala yang menjadi masalah atau objek penelitian. Nah, deskripsi teori dan hasil penelitian terdahulu merupakan landasan utama untuk menyusun kerangka berpikir yang pada akhirnya digunakan dalam merumuskan hipotesis. Ada syarat-syarat dalam menyusun narasi kerangka berpikir agar argumentasi ilmiah yang dipilih dan teori-teori yang relevan diterima sesama ilmuwan, maka kerangka berpikir haruslah tersusun secara logis dan sistematis. Nah, adapun beberapa kerangka berpikir menurut Masyuri dan Zainuddin. Untuk yang pertama, ada teori yang digunakan dalam berargumentasi hendaknya dikuasai sepenuhnya sesuai dengan perkembangan teori yang mutakhir atau masa kini. Nah, yang kedua ada analisis filsafat dari teori-teori keilmuan yang diarahkan kepada cara berpikir keilmuan yang mendasari pengetahuan tersebut disebutkan secara tersurat semua asumsi, postulat, atau prinsip yang melandasinya. Adapun menurut Sudaryono ada 4. Yang pertama, variabel-variabelnya yang akan diteliti itu harus jelas. Lalu yang kedua, diskusi dalam kerangka berpikir harus menunjukkan dan menjelaskan hubungan atau keterikatan antar variabel yang diteliti serta teorinya yang mendasar. Lalu yang ketiga, diskusi juga harus menunjukkan dan menjelaskan apakah hubungan antar variabel itu positif atau negatif, berbentuk simetris kausal atau interaktif, timbal balik atau umpan balik. Nah, yang keempat, kerangka berpikir tersebut selanjutnya perlu dinyatakan dalam bentuk diagram paradigma penelitian, sehingga pihak lain dapat memahami kerangka berpikir yang dikemukakan dalam penelitian. Untuk selanjutnya, kerangka berpikir dari judul penelitian yang saya ajukan adalah pengaruh penerapan metode Montessori terhadap kemampuan fisik motorik anak usia dini di KB Adiroya Kabupaten Bandung. Nah, perkembangan fisik motorik meliputi perkembangan badan, otot kasar, dan otot halus yang selanjutnya disebut sebagai motorik kasar dan motorik halus. Perkembangan fisik sangat berkaitan erat dengan perkembangan motorik anak. Fisik sangat berkaitan erat dengan motorik anak yang merupakan perkembangan pengendalian gerakan tubuh melalui kegiatan yang terkoordinir antara susunan saraf, otot, dan otak anak. Nah, perkembangan motorik ini meliputi motorik kasar serta motorik halus. Motorik kasar itu adalah gerakan tubuh yang menggunakan otot-otot besar, sebagian besar atau seluruh anggota tubuh yang dipengaruhi oleh kematangan anak itu sendiri. Misalnya, kemampuan untuk duduk, menendang, berlari, atau sebagainya. Nah, sedangkan untuk otot halus itu gerakan yang menggunakan motorik halus seperti menulis, atau menggunting, atau mencoret. Banyak cara atau kegiatan yang dapat digunakan dalam mengembangkan fisik motorik, terutama untuk anak usia dini. Nah, salah satunya adalah dengan menerapkan metode Montessori. Dalam metode Montessori ini, anak diberi kebebasan untuk mengembangkan potensinya sesuai dengan tahapan perkembangannya, serta kesiapan anak tersebut. Nah, kebebasan ini berarti bahwa anak dapat mengembangkan pengetahuan dan keterampilan hidup guna melatih keterampilan praktis sehari-hari yang mencakup serangkaian kegiatan yang dirancang untuk mengembangkan kemandirian anak melalui pembiasaan. Adapun kurikulum untuk Montessori sendiri dapat mengembangkan kemandirian anak usia dini melalui latihan praktis. Latihan kehidupan praktis yang menekankan aktivitas fisik motorik anak usia dini serta dirancang guna mempersiapkan dengan matang keterampilan yang keterampilan yang meliputi motorik yang mencakup ada mengancingkan baju, membuka serta menutup botol, mengikat, menggosok gigi,
serta mencuci tangan, dan masih banyak lagi yang berhubungan dengan motorik kasar serta motorik halusnya. Nah, dalam hal ini sangat dibutuhkan media pembelajaran guna membantu peserta didik untuk dapat berpikir secara konkret berupa hal-hal yang abstrak. Salah satu media pembelajaran yang dapat memberikan peningkatan pada hasil belajar anak usia dini yaitu media pembelajaran berbasis metode Montessori. Nah, media ini mempunyai 4 kriteria khusus, yaitu menarik, bergradasi, auto-correction, dan auto-education. Dengan adanya kriteria di tersebut, maka peserta didik dapat lebih tertarik dalam menggunakan media pembelajaran berbasis metode Montessori. Nah, sehingga anak pun dapat meningkatkan semangat ketika pembelajaran di kelas. Adapun bagannya dalam kerangka berpikir ada problemnya, masih terdapat anak yang perkembangan fisik motoriknya belum berkembang secara maksimal. Lalu di bawahnya ada proses. Nah, prosesnya itu dalam pandangan Montessori. Indikator dalam perkembangan fisik motorik anak usia dini ada menulis, melipat, merangkai, mengancing baju, menggosok gigi, mencuci tangan, mengikat, dan lain-lain yang berhubungan dengan life skill. Lalu ke bawah, bagian bawahnya lagi ada perkembangan fisik motorik anak usia dini. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman-teman saya. Nama saya Putri Hidayah Firdaus. Saya akan membacakan kerangka berpikir dari pengajuan skripsi yang milik saya. Dalam pengembangan bahasa, banyak sekali metode-metode yang dapat dilakukan guru dalam mengembangkan aspek perkembangan bahasa anak. Di antaranya adalah melalui kegiatan bercerita, bermain, peran, demonstrasi, bercakap-cakap, tanya jawab, bernyanyi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dari beberapa metode tersebut, kegiatan bercerita merupakan salah satu metode yang mendukung perkembangan bahasa anak. Bahasa ekspresif merupakan bahasa yang berisi curahan perasaan yang menyatakan makna batin. Sementara bahasa ekspresif adalah bahasa lisan di mana mimik, intonasi, dan gerakan tubuh dapat bercampur menjadi satu untuk mendukung komunikasi yang dilakukan, menurut Fizal. Nah, bercerita menggunakan alat secara langsung ataupun tidak langsung merupakan kegiatan bercerita dengan beberapa objek yang dimainkan seperti gambar, objek nyata, dan gerak untuk membuat cerita agar mudah dimengerti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Sakiah Fauziah, NIM 59. Judul penelitiannya adalah pengaruh pembelajaran jarak jauh terhadap minat belajar anak di masa wabah COVID-19. Kerangka berpikirnya adalah pembelajaran jarak jauh adalah proses pembelajaran ketika pengajar dan pembelajar tidak ada kontak dalam bentuk tatap muka. Pendidikan jarak jauh adalah proses pembelajaran yang dilaksanakan berjarak dengan berbagai media komunikasi. Hal ini menurut Permendikbud nomor 19 tahun 2013. Salah satu indikator suatu proses pembelajaran dapat dikatakan berhasil jika dilihat dari minat belajar anak tersendiri. Dalam proses pembelajaran selalu diharapkan ada perubahan. Pembelajaran jarak jauh yang dilakukan di rumah banyak yang tidak terselesaikan. Selama proses pembelajaran, anak banyak bermain. Nah, kondisi ini menunjukkan siswa kurang berminat melakukan pembelajaran jarak jauh. Oleh karena itu, diperlukan pengukuran apakah pembelajaran jarak jauh ini berpengaruh terhadap minat belajar anak secara signifikan atau tidak. Pengukuran pengaruh pembelajaran jarak jauh ini dilakukan dengan metode penyebaran angket kepada orang tua siswa dan melalui wawancara juga pada kelompok B2 di TK Bandung Raya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Rahmania Nur Istiqomah, NIM 11721061. Selanjutnya membuat narasi berpikir sesuai dengan judul penelitian yang diajukan. Dari judul penelitian yang saya ajukan yaitu pengaruh penggunaan media celengan huruf vokal terhadap perkembangan bahasa anak usia dini di era Laroiba. Adapun kerangka berpikirnya adalah pengaruh penggunaan media celengan huruf vokal terhadap perkembangan bahasa anak usia dini di era Laroiba digunakan untuk membantu guru dan siswa melakukan pembelajaran. Celengan huruf vokal dapat membantu siswa mengenai huruf-huruf vokal dengan menarik karena warna yang bervariasi dan unik. Celengan huruf vokal adalah media pembelajaran anak usia dini untuk mengenal huruf vokal. Dari skema di atas, dari penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah ada pengaruh serta kendala yang dihadapi
peserta didik dalam penggunaan media celengan huruf vokal. Tentunya penggunaan media ini dapat meningkatkan perkembangan bahasa anak usia dini. Kemudian, media celengan huruf vokal merupakan salah satu cara untuk melihat hasil belajar siswa di mana guru dituntut untuk menggunakan media celengan huruf dalam proses belajar mengajar, serta memberitahukan kepada siswa manfaat dari penggunaan media celengan huruf vokal tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ranti Rahayu akan memaparkan mengenai kerangka berpikir dari judul skripsi saya, yakni aktivitas belajar menggunakan gerak dan lagu, hubungannya dengan kemampuan mengingat kosakata bahasa Arab anak usia dini. Nah, yang pertama yaitu kemampuan mengingat adalah kemampuan otak untuk menangkap, memasukkan, menyimpan, dan menimbulkan kembali informasi-informasi atau pengalaman-pengalaman yang pernah dilihat ataupun dialami oleh anak. Nah, stimulasi yang dapat mengembangkan dan mengenalkan kosakata bahasa Arab anak usia dini dapat dilakukan dengan cara aktivitas gerak dan lagu. Kegiatan gerak dan lagu sangat melekat erat dan tidak bisa dipisahkan, terutama dalam memberikan pembelajaran kepada anak usia dini. Karena pada hakikatnya, aktivitas gerak dan lagu yaitu kegiatan bermain sambil belajar ataupun belajar sambil bermain. Nah, dalam kegiatan pembelajaran, aktivitas merupakan suatu kegiatan aktif yang harus dimiliki oleh peserta didik dalam proses kegiatan pembelajaran. Menurut Paul B. Diedrich, dalam buku Sardiman pada tahun 2011, menyatakan bahwa kegiatan peserta didik digolongkan beberapa golongan. Yang pertama ada visual activities, kedua oral activities, ketiga listening activities, writing activities, drawing activities, motor activities, mental activities, dan yang terakhir emotional activities. Pada variabel X, penelitian ini yakni aktivitas belajar menggunakan gerak dan lagu mencangkup beberapa aktivitas, yaitu yang pertama visual activities, kedua oral activities, ketiga listening, keempat motor activities, dan yang kelima emotional activities. Nah, pada variabel Y yaitu kemampuan mengingat kosakata bahasa Arab anak sesuai dengan standar tingkat pencapaian perkembangan anak atau STPPA, yakni terdapat beberapa indikator yang akan dicapai. Yang pertama yaitu anak senang menghargai bacaan, yang kedua memiliki pembendaharaan kata khususnya dalam kosakata bahasa Arab, yang ketiga mengenal bahasa Arab anggota tubuh, yang keempat memahami cara melafalkan huruf hijaiyah. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya saya Rima Mariama akan menjelaskan tentang kerangka berpikir yang saya buat. Berdasarkan judul penelitian yang saya buat yaitu upaya meningkatkan kreativitas anak usia dini melalui kegiatan bermain dan berkarya dalam bentuk geometri, maka kerangka berpikir yang saya buat yaitu kreativitas merupakan hal yang penting dalam masa pertumbuhan anak usia dini. Dengan kreativitas, anak akan memperoleh kesempatan sepenuhnya untuk memenuhi kebutuhan berekspresi menurut caranya sendiri yang dituangkan dalam bentuk karya anak. Bermain mencipta bentuk geometri merupakan kegiatan yang menarik dan menyenangkan bagi anak, terlebih jika media itu yang digunakan itu bervariasi. Bermain mencipta bentuk geometri mempunyai beberapa manfaat bagi anak, yaitu mampu mengemukakan dan menghasilkan berbagai macam ide untuk memecahkan masalah, kemudian mampu memberikan respon yang unik atau luar biasa, lalu mampu menyatakan atau pengarahan ide secara terperinci untuk mewujudkan ide menjadi kenyataan. Terus menjadi kepekaan, menangkap dan menghasilkan masalah sebagai tanggapan terhadap suatu situasi. Setelah itu, bermain mencipta dari bentuk geometri dapat menstimulasi perkembangan kreativitas dan imajinasi anak. Bermain kotak warna-warni berbagai bentuk, anak akan belajar mengenai bentuk-bentuk yang saling cocok atau yang tidak cocok, mengenai struktur yang ada dan tidak ada, mengenai keseimbangan. Kemudian dengan demikian kegiatan bermain mencipta dari bentuk geometri harus dibuat semaksimal mungkin dengan menggunakan media yang bervariasi agar anak lebih tertarik dan diharapkan kreativitas anak dapat berkembang dengan baik dan terjadi peningkatan dalam kreativitasnya. Maka dapat diperoleh kerangka berpikir sebagai berikut.
Jika kegiatan bermain mencipta dari bentuk geometri dibuat menarik, bervariasi, dan dilakukan melalui kegiatan bermain, maka kreativitas anak akan meningkat. Terima kasih.